Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melanjutkan majelis kita bersama kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan majelis kita atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bersama kitab Al-Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shaleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan Al-Maqidul Awal sama Al-Maqidus Tsani, dan hari ini kita akan masuk ke Al-Maqidus Tsalis, Jam'u Himmatin Nafsi alaihi. Siapa yang baca? Sudah Ustaz Pur? Sudah. Bapak Alif. Wadah Ustaz. Ustaz Uzai belum? Barakallahu fiikum. Ustaz Uzai, padahal? Hah? Belum. Pak Tommy? Oh, belum ada bayangan. Oke. Imran? Baiklah, kita baca sendiri ya. Al-Maqidus Tsalisu, simpul yang ketiga. Al-Maqid itu kan dari kata aqada, yaqidu, yang berarti kan mengikat. Al-Maqid berarti isim makan, yang artinya tempat ngikat atau bagian ikatannya, berarti simpul. Kalau kita tali berarti simpulnya itu. Al-Maqidus Tsalisu, simpul yang ketiga, Jam'u Himmatin Nafsi alaihi, yaitu mengumpulkan semangat di atas jalan menuntut ilmu, semangat jiwa. Jam'u Himmatin Nafsi, mengumpulkan semangat jiwa di atas jalan menuntut ilmu. Beliau mengatakan tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin. Tujma'ul himmatu 'alal matlub bitafaqqudi salasati umurin. Semangat untuk mencari atau mendapatkan yang diinginkan, al-matlub itu artinya yang dicari atau yang diinginkan. Tujma'u bisa dikumpulkan bitafaqqudi salasati umur, dengan memperhatikan 3 perkara. Jadi gimana caranya kita bisa mengumpulkan semangat untuk melakukan sesuatu? Yaitu dengan memperhatikan 3 perkara. Awwaluha, yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'. Al-hirsu ala ma yanfa', yaitu semangat untuk mencari yang bermanfaat. Semangat mencari sesuatu yang bermanfaat. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Famata wuffiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi.
Dan ketika seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan bersemangat untuk mencari hal tersebut, sesuatu yang bermanfaat tersebut. Dan yang paling bermanfaat adalah ilmu syar'i. Ya, hal yang paling bermanfaat adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu Quran dan ilmu sunnah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan bagi dirinya kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan orang itu faqih. Faqih artinya dia berilmu. Dia paham dengan urusan agamanya. Jadi hal yang paling bermanfaat adalah ilmu, maka kita harus bersemangat. Saniha, yang kedua yang bisa menjadikan orang itu semangat adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tersebut. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tersebut. Tadi kita katakan yang paling bermanfaat apa? Ilmu syar'i. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Salisuha, dan yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Tidak lemah, ya. Tidak merasa lemah, tidak juga merasa malas, an bulughil bughyati minhu, dari mencapai cita-citanya tersebut. Jadi dia enggak akan lemah, enggak merasa malas sampai dia mendapatkan apa yang dia citakan. Wa qad jumi'at hadhil umurus salasatu fil haditsil ladzi rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Dan perkara tadi yang kita sebutkan, perkara tiga yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah bersemangat untuk mencari yang bermanfaat. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh lemah atau malas. Nah, perkara tersebut sudah dikumpulkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam mencari apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan meminta pertolonganlah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan yang ketiga, dan janganlah kamu merasa lemah. Enggak boleh merasa lemah, enggak boleh malas. Qala al-Junaidu rahimahullah. Al-Junaid rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, ma talaba ahadun say'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Tidaklah seseorang itu mencari sesuatu bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wa sidqin, dan dia
jujur, illa nalahu, kecuali dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Seandainya dia tidak mendapatkan semuanya, paling tidak dia mendapatkan sebagiannya. Dan pernah kita bahas ya, bahwasanya ilmu, seandainya kita mengerahkan seluruh jiwa dan raga kita, seluruh usia kita untuk menuntut ilmu, ilmu itu cuma ngasih sedikit. Kita nggak akan bisa mendapatkan semuanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi kitabhi Al-Fawaid. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, beliau mengatakan, idza tala'a najmul himmah fi zalami lailil batalati, apabila bintang semangat telah terbit di tengah gelapnya malam kemalasan. Al-batalah itu males, orang-orang nganggur itu dikatakan batalah. Apabila bintang semangat telah terbit di tengah gelapnya malam kemalasan, waradifahu qamarul azimati, dan diiringi dengan bulan tekad. Qamar itu bulan, azimah itu tekad. Asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, maka asyraqat ardul qalbi, hamparan hati itu akan tersinari dengan cahaya Robnya. Syaratnya adalah harus semangat, yang kedua harus bertekad. Ini tadi beliau menyebutkan ya, bahwasanya semangat itu bisa didapatkan dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah bersemangat untuk mencari yang paling bermanfaat. Dan yang paling bermanfaat itu adalah ilmu syar'i. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah di dalam mendapatkan yang bermanfaat tersebut. Yang ketiga, tidak boleh malas sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian setelah beliau menyebutkan teorinya, di sini beliau mengatakan wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibaru haliman sabaqa. Di sini beliau memberikan, setelah beliau menjelaskan teorinya, beliau memberikan sedikit tips gimana kita bisa semangat. Beliau mengatakan salah satu yang bisa menjadikan semangat itu menjadi tinggi, wayasmu, dan jadi berkobar-kobar. Gimana caranya semangat itu bisa berkobar-kobar? I'tibaru haliman sabaqa, yaitu dengan memperhatikan dan mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang telah berlalu. Maksud beliau di sini adalah ulama-ulama zaman dahulu. Wa ta'arufa himamil qaumil madin, dan dengan cara mengetahui bagaimana semangatnya orang-orang terdahulu. Ya. Sampai ada buku, itu terjemahan sebenarnya dari bahasa Arab, judulnya tentang, pokoknya buku yang bercerita tentang bagaimana dulu para ulama itu semangat dalam menuntut ilmu. Itu bagus untuk dibaca. Kalau nggak salah, Gila Baca versi ulama. Maka beliau mengatakan, fa Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal kana wa huwa fis siba. Maka coba kita lihat kisah Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Kana wa huwa fis siba. Ketika itu beliau masih kecil. Rubbama aradal khuruja qabla al-fajri ila hilaqis suyukh. Saat itu beliau ingin keluar sebelum waktu subuh. Jadi sebelum azan subuh berkumandang, beliau sudah bersiap-siap pengen keluar rumah menuju halakoh-halakohnya para syekh-syekh yang ada waktu itu.
di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi. Akhirnya karena ibunya itu merasa kasihan, merasa sayang sama anaknya yang masih kecil, ibunya pun megangin bajunya Imam Ahmad. Bajunya dipegang, kemudian beliau mengatakan, hatta yu'adzinan nas au yusbihu. Sampai muazin itu mengumandangkan azan atau sampai orang-orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh baru keluar. Jangan buru-buru, kata ibunya. Tapi Masya Allah, masih kecil ya, semangat karena pengen menuntut ilmu. Sebelum subuh beliau sudah datang. Ya mirip-mirip ya Imron, jam 4 udah datang ke musola gitu kan. Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa tahu jadi Imam Ahmad. Amin. Waqara al-Khatib al-Baghdadi, salah satu ulama ya. Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi salasati majalisa. Ismail al-Hiri itu salah satu rawi yang meriwayatkan hadis. Muridnya Imam siapa? Orang yang memegang sanad hadis ini, kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu belajar Sahih Bukhari, baca Sahih Bukhari di hadapan gurunya Ismail Al-Hiri itu hanya 3 kali majelis. Cuma 3 kali majelis Sahih Bukhari. Isnani minha fi lailataini min waqti sholatil maghribi ila sholatil fajri. 2 majelis pertama itu beliau baca 2 malam. Dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Jadi malam pertama dari maghrib sampai subuh baca Sahih Bukhari. Malam kedua dari maghrib sampai subuh lagi. Dan yang paling hebat adalah yang hari ketiga. Wal yaumas salisa min dohwatin nahar ila sholatil maghrib. Di hari ketiga beliau baca Sahih Bukhari dari waktu duha sampai sholat maghrib. Wa minal maghribi ila tulu'il fajri. Terus dilanjutin setelah sholat maghrib lanjut sampai subuh. Selesai. Itulah semangat para ulama zaman dulu ya. Kalau kita lihat semangat orang-orang zaman sekarang, nggak ada apa-apanya ya. Wa kana Abu Muhammad Ibn Tabban awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Ini lagi. Kita lihat kisah Al-Imam Abu Muhammad Ibn Tabban. Ketika beliau awal-awal belajar, beliau belajar semalaman suntuk. Begadang. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail. Berarti itu dikerjakan tiap hari ya, enggak cuma semalam, tapi tiap malam. Sampai akhirnya ibunya itu merasa kasihan dan melarang beliau untuk membaca di malam hari. Kasihan ibunya kan, merasa kasihan, dilarang sama ibunya. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jabnah say'in minal aniyatil azimah. Kemudian beliau pun mengambil lampu, kalau lampu zaman dulu, ya gitu ya. Kemudian wa yaj'aluhu tahtal jabnah. Lampu itu disembunyikan di bawah jabnah. Jabnah itu wadah yang besar ya, baskom lah atau apa gitu, semacam itu. Wa yatadhaharu bin naum. Kemudian beliau pura-pura tidur. Setelah beliau menyembunyikan lampu, beliau pura-pura tidur. Fa idza raqadat akhrajal misbah wa aqbala 'ala dars. Ketika ibunya sudah tertidur, beliau ambil lampunya, beliau lanjutkan belajar. Masya Allah. Makanya yang namanya menuntut ilmu tuh nggak bisa terpisahkan dengan yang namanya begadang. Nggak bisa.
Kalau pengen jadi seorang penuntut ilmu syar'i tapi pengennya tidurnya jam 8 udah tidur, bangunnya deket-deket subuh, ya nggak bakalan dapet ilmunya. Kayaknya emang sudah jadi hukum alamnya, orang yang pengen belajar pasti begadang. Bukan cuma ilmu syar'i ya, Kak Agus ya kemarin ikut UT. Begadang kan jam 1 tidurnya. Itu ilmu dunia. Apalagi ilmu syar'i. Makanya dulu waktu ana masih di pondok, itu guru ana yang ngajarin ana baca kitab, kakak kelas waktu ana masih kelas 1, beliau ahli 3. Beliau ngajarin kami itu mulai dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi kita belajar baca kitab dari jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, setelah itu beliau belajar untuk diri beliau sendiri itu sampai azan pertama. Ya, azan pertama. Berarti sampai sekitar jam 2 atau jam 2 lebih. Bangunnya kapan? Selesai azan kedua. Muadzin azan yang kedua. Waktu itu kan santri wajib bangun semua. Nah, waktu itu beliau bangun. Jadi tidurnya satu malam itu cuma sekitar 1 jam. Kapan beliau tidur lagi? Beliau tidur lagi adalah setelah halaqah subuh. Setelah halaqah subuh beliau akan tidur sekitar 15 menit, habis itu masuk kelas. Habis itu setelah selesai sholat zuhur beliau belajar lagi, tidur sebentar, bangun asar, habis itu belajar lagi, malamnya ngajarin kita, habis itu belajar untuk beliau lagi. Jadi kalau dikumpulkan selama 1 hari beliau tidur cuma sekitar 2 jam. Itu pun waktunya nyolong-nyolong. Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu zaman sekarang ya kejadiannya. Dan alhamdulillah beliau sekarang kembali ke kampung beliau dan jadi salah satu ustadz kibar di kampung beliau. Masya Allah. Lanjut. Sampai mana tadi? Ini. Beliau mengatakan fakun rajulan rijaluhu ala sarasabitah. Fakun rajulan rijaluhu ala sarasabitah. Jadilah engkau laki-laki yang kakinya berdiri tegak di atas asara. Sara itu di atas bumi. Maksudnya sara itu kan kerikil-kerikil. Kakinya natap di bumi, berdiri tegak di bumi. Wa hammatu himmatihi fawqa suraya samiqah. Akan tetapi semangatnya menjulang tinggi sampai di atas bintang. Di atas bintang-bintang. Jadilah laki-laki yang kakinya napak di atas bumi, tapi semangatnya menjulang tinggi di atas bintang-bintang. Wala takun syabal badani asyabal himmati. Nah, ini yang agak nyesek. Janganlah engkau jadi orang yang syabal badani, badannya itu masih muda, masih fresh, masih ganteng, tenaganya masih kuat. Asyabal himmati, tapi semangatnya sudah tua renta. Semangatnya semangat lansia. Fa inna himmatas shadiqi la tashibu. Sesungguhnya semangat orang yang jujur, yang benar-benar semangat, la tashibu, maka dia tidak akan pernah tua. Meskipun badannya mungkin tua, tapi semangatnya nggak akan tua. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, kisah Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, ahadu askiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah, salah satu orang yang paling cerdas ya di antara ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama fikih Hambali. Askiya'il alam. Askiya'il alam itu berartinya secerdas-cerdasnya orang waktu itu. Berarti termasuk golongan orang paling cerdas di zamannya. Kalau nggak salah, beliau yang punya karangan yang
disebut dengan Al-Funun, 800 jilid karangan beliau. 800 jilid ditulis di waktu-waktu senggang. Nah, waktu seriusnya gimana? Di waktu-waktu senggang, lagi nunggu makan, lagi ngantri WC mungkin kan. Nulis kitab, dikumpulin jadi 800 jilid. Sampai sekarang belum ada yang nyetak. Karena kalau dicetak siapa yang mau beli? Kalau ada yang beli siapa yang mau baca gitu. Dikatakan kitab Al-Funun karena isinya macam-macam. Jadi ada akidah, ada fikih, ada hadis. Ya namanya orang nulis waktu senggang, lagi mikirin Quran, lagi mikirin hadis, lagi mikirin akidah, ditulis. Insyaallah. Yunsidu wa huwa fis samanin. Beliau membuat sebuah nasyid ya, mengucapkan nasyid. Yunsid itu mengucapkan nasyid atau mengucapkan syair. Waktu itu beliau mengucapkan syair itu ketika beliau berusia 80 tahun, artinya udah nggak muda lagi. Beliau mengatakan, "Masyaba azmi wala hasmi wala khuluqi." Beliau mengatakan semangatku, tekadku dan karakterku masyaba, tidak akan pernah tua. Wala walai, dan loyalitasku juga tidak akan pernah tua. Wala dini, agamaku juga tidak akan pernah tua. Wala qarami, dan kemuliaanku juga nggak akan pernah tua. Wa inna ma'tada sya'ri ghayra sibghatihi, yang berganti itu hanyalah warna rambut, tapi karakternya tidak berubah. Wa syaibu fis sya'ri ghairu syaibi fil himami, dan uban yang ada di rambut itu bukan uban yang ada di semangat. Maksudnya rambutnya boleh beruban tapi semangatnya tidak pernah tua. Umur 80 beliau mengatakan seperti itu. Kita sekarang masih muda semua ya, insyaallah. Yang di depan ini yang paling muda malah. Masya Allah. Itu dia Al-Maqid As-Salis, simpul yang ketiga yang bisa menjadikan kita semangat, yaitu beliau mengatakan jam'ul himmati nafsi alaihi, yaitu mengumpulkan semangat dalam rangka menuntut ilmu. Beliau mengatakan teorinya ada 3, yaitu pertama dengan memperhatikan 3 hal. Pertama yaitu bersemangat untuk mencari yang paling bermanfaat, dan enggak ada yang paling bermanfaat kecuali ilmu. Yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah sejatinya ya, makanya. Dan yang kedua ini juga akan menjadikan kita tidak merasa ujub ataupun sombong, karena semuanya terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, beliau mengatakan adamul ajzi, tidak boleh lemah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Kemudian beliau memberikan sedikit tips gimana caranya agar bisa semangat. Maksudnya ketika kita futur, kadang kan tahu teorinya tapi prakteknya agak susah. Maka beliau katakan coba kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka ketika menuntut ilmu. Bagaimana tadi Al-Imam Khatib Al-Baghdadi itu beliau baca Sahih Bukhari cuma 3 majelis. Masya Allah. Kita baca usul salah saja bisa setahun ya. Itu pun belum tentu paham. Lanjut kita masuk ke Al-Maqid Ar-Rabi'. Ada yang mau baca? Ayo semangat. Kak Wahyu mau baca? Dicoba dulu, enggak apa-apa. Al-Maqidur Rabi'u. Naam. 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 Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut.
ila kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baqi al-ulumi imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaq bihil khidmatu. khidmatu au ajnabiyyun fala yadurru al-jahlu bihi. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Fama ahsana qawla Iyad bin Subi. Subi Naam. kitabihi al-ilma al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa mudillun Anit tariqil lahibi. Anit tariqi al-lahibi. Hibi. Ilmu al-kitabi wa ilmu Ilmul lathari. Itu cara bacanya, lamnya yang dibaca ya. Ilmul lathari. wa ilmu Lathari. la ta'rifati. Naam. qad bidat Naam. anta bi'in ansahihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Al-maqidur rabi', simpul yang keempat yang bisa menjadikan kita menggabungkan ilmu adalah sarful himmati fi ila ilmil qur'ani was sunnati, mengarahkan semangat di dalam menuntut ilmu untuk semangat mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tadi kita bahas yang sebelumnya kan harus semangat. Nah, semangat itu diarahkan kemana? Maka semangat itu diarahkan untuk mempelajari ilmu Quran dan ilmu Sunnah. Sarful himmati fi ila ilmil Quran was Sunnah, mengarahkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalami lahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan semua ilmu yang bermanfaat kembalinya, sumbernya adalah kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Wa baqil ulum imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil hikmatu ma tatahaqqaqu ya, bukan tahaqqaqa. Ma tatahaqqaqu bihil khidmatu au ajnabiyyun anhuma fala yadurul jahlu bihi. Wa baqil ulum, adapun ilmu-ilmu yang lain yang selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, imma khadimun, maka kemungkinan pertamanya dia adalah ilmu khadim. Ilmu khadim itu ilmu alat, pembantu. Lahuma, yaitu ilmu yang digunakan untuk membantu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu khadim, ilmu yang akan membantu seseorang untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmatu, maka dari ilmu-ilmu yang seperti ini, contohnya bahasa Arab yang dia hanya bersifat sebagai alat, maka kita mengambil secukupnya yang bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ibaratnya kayak garam. Kalau kita pengen numis, pasti pakai garam, Pak ya. Tapi garam itu nggak boleh kurang. Kalau kurang enak nggak? Kurang asin. Tapi nggak boleh lebih. Kalau lebih pahit. Nah, sama. Ilmu-ilmu yang dia sifatnya alat untuk memahami Al-Quran itu nggak boleh lebih ngambilnya. Tapi nggak boleh juga kurang. Kalau kurang pemahamannya nanti kurang. Kalau lebih nanti pemahamannya itu gulu, bisa sesat. Contoh, Al-Imam Jahid itu beliau adalah ulama terkenal dalam bahasa Arab. Bahkan termasuk rujukan di dalam adab sastra Arab, beliau termasuk rujukan. Punya kitab dengan judul Al-Bayan wa Tabyin.
Kitab itu kitab rujukan bagi yang pengen mendalami bahasa Arab dan sastra Arab. Tapi pemikirannya Mu'tazilah. Ustadz Sabik itu sampai mengibaratkan beliau itu dengan ra'suhu syaiton wa qalbuhu syaiton. Mukanya kayak seton, hatinya juga kayak seton, karena isi hatinya itu syubhat semua, syubhat Mu'tazilah semua isinya. Beliau punya kisah lucu. Beliau itu orangnya semangat, ya salah jalan lah. Beliau sering baca, masuk ke maktabah, tapi beliau masuk ke maktabah tuh, kalau maktabah itu mau tutup, beliau bakal sembunyi di balik lemari. Begitu maktabahnya udah tutup, orang udah pulang semua, malam-malam beliau keluar dari lemari, beliau baca. Bahkan saking semangatnya, beliau tuh pulang kalau cuma pengen makan tok. Pulang dari maktabah itu. Akhirnya ibunya jengkel. Di meja makan itu ditaruh buku terus ditutup. Datang mau makan gitu kan. Nuh makan tuh, ada di meja gitu kan. Pas dibuka kitab semua isinya. Kata ibunya makan itu kitabnya. Tapi ya itulah ya. Namanya hidayah taufik itu kan di atas tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Beliau Mu'tazilah. Terus kisah lucunya juga adalah mukanya itu jelek, terus matanya itu kayak mau keluar. Pernah waktu beliau di pasar, beliau dipanggil sama wanita cantik, terus wanita cantik itu ngajak dia ke toko cincin. Dikirain mau diajak nikah gitu kan. Ternyata ceweknya bilang ke yang punya toko cincin itu, saya pengen bikin cincin yang mata cincinnya itu bentuk muka setan gitu kan. Maka yang punya toko bilang, saya nggak pernah lihat setan. Nah ini ada katanya, sudah saya bawa. Makanya Ustadz Labik mengatakan ra'suhu setan, wajahnya mirip seperti setan, ya isi hatinya juga mirip seperti setan, karena isinya subhat semua. Ya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak seperti beliau, agar dijaga di atas jalan sunnah. Nah, caranya ini dia, yaitu semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jangan kebalik. Contoh juga ilmu yang dia hanya bersifat sebagai pembantu alat juga adalah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu sifatnya membantu, khodim ya. Meskipun beberapa kaedahnya itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah juga, tapi kebanyakan ulama usul fikih itu ahlul kalam. Ulama. Makanya kemarin kita di pondok itu belajar ma'alim usul fikhi inda ahli sunnah wal jamaah. Rambu-rambu usul fikih berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Dengan harapan, kata Ustadz Sabik, setelah kalian belajar kitab ini, ketika kalian terjun langsung ke kitab usul fikih yang sebenarnya, antum tidak terbawa arus. Karena kata beliau, tidak bisa dipungkiri ilmu usul fikih itu pembesar-pembesarnya adalah ahlul kalam. Kecuali Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu bukan, beliau malah sangat benci dengan ilmu kalam. Tapi setelah Imam Syafi'i, contohnya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab Al-Mustasfa, di dalam kitab rujukan usul fikih. Imam Ghazali itu kan ahlul kalam. Makanya beliau bertobat ketika di akhir hayat beliau. Nah, ilmu usul fikih juga diambil secukupnya aja. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan bisa nyimpang. Makanya banyak orang yang padahal sudah jelas dalilnya, tapi kok dia masih bisa ngeles, ya mungkin karena usul fikihnya kelebihan. Garamnya kelebihan. Au ajnabiyun anhuma, atau ilmu-ilmu yang ajnabi, yang nggak ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, asing. Ajnabi itu kan artinya asing. Fala yadurul jahlu bihi, maka ilmu-ilmu yang nggak ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kalau kita nggak pelajarin pun nggak bermasalah, nggak ada masalah ya. Ya banyak ilmu-ilmu semacam ini. Contohnya tadi ilmu kalam itu ilmu ajnabi.
Nggak ada kaitannya sama sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu filsafat, ya, filsafat filsafat, ya, ilmu mantik. Meskipun ilmu mantik sedikit berguna. Ilmu mantik itu turunan dari ilmu kalam. Jadi ada ilmu filsafat, turunannya nanti ilmu kalam nanti turunannya ilmu mantik. Meskipun berbeda-beda, sebenarnya beda-beda semua, tapi mirip, sumbernya satu. Ilmu kalam itu muncul karena adanya ilmu filsafat. Ilmu mantik muncul ya karena ada ilmu kalam. Kayak gitulah ibaratnya. Ilmu mantik itu kan ilmu jadal, ilmu berdebat. Makanya sangat erat kaitannya dengan ilmu kalam. Maka ilmu-ilmu semacam itu seandainya kita nggak bisa pun nggak jadi masalah, nggak dipelajari juga nggak jadi masalah. Atau ilmu sihir, ya, jelas ajnabi. Lanjut, wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabihil ilma. Begitu indah perkataan Imam Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ilma. Beliau mengatakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'ani tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in wa an sahibi. Beliau mengatakan ilmu itu fi aslain. Ada pada dua fondasi dasar, dua sumber dasar. Jadi kalau pengen nyari ilmu, cari di dua sumber ini, kata beliau. La ya'duhuma, tidaklah menyelisihinya, menyelisih dua sumber tersebut, melampaui dua sumber tersebut, illal mudillu, kecuali orang yang tersesat an tariqil lahibi, dari jalan yang sudah sangat jelas. Tariq al-lahib itu adalah at-tariq al-wadih, jalan yang sangat jelas. Beliau mengatakan ilmu sumbernya dua, dan nggak ada yang melampaui dua ini kecuali orang yang tersesat, kata beliau. Apa yang dimaksud dengan dua ini? Ilmul kitabi wa ilmul athar. Meskipun tadi cara bacanya itu ilmu lasar, itu nggak usah kita pelajarin sekarang karena itu berkaitan dengan cara baca syair. Tapi aslinya itu asar, ya, ada hamzahnya. Hamzahnya dibuang, terus harokat hamzahnya ditaruh di lam. Maka dua pondasi itu, dua sumber itu, kata beliau adalah ilmu kitab, Al-Quran, dan ilmu athar, yaitu hadis. Allati, yang mana ilmu tersebut, asar tersebut, qad usnidat, sudah ada sanadnya dari tabi'in dan dari sahabat. Qad usnidat maksudnya sudah ada sanad. Ya kan, Al-Quran itu ada sanadnya, nyampe kepada Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang sahih juga ada sanadnya, ada silsilahnya. Beliau melanjutkan, wa qad kana hadha huwa ilmu salafi alaihim rahmatullah. Dan inilah ilmu ulama salaf dulu. Ilmu mereka itu tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Summa kasurul kalamu ba'dahum fima la yanfa. Setelah itu, setelah generasi salaf, masuk generasi setelahnya, yang banyak itu hanya kalam, pembahasan ini, pembahasan itu. Layan pak, padahal nggak bermanfaat. Wal ilmu fis salafi aktsaru wal kalamu fi man ba'dahum aktsaru. Ilmu pada generasi salaf itu lebih banyak. Tapi kalam, pembahasan-pembahasan, omongan-omongan, itu di generasi setelah salaf lebih banyak. Jadi kalau generasi salaf itu banyak ilmunya, kalau kita sekarang banyak ngomongnya daripada ilmunya. Qala Hamad bin Zaid, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani. Al-Imam Hamad bin Zaid, beliau mengatakan, aku berkata kepada Ayyub as-Sakhtiyani.
Beliau mengatakan al-ilmu yauma aksar au fi ma taqaddam. Ilmu pada hari ini lebih banyak atau lebih banyak pada generasi terdahulu. Beliau nanya seperti itu. Faqala, kemudian Imam Ayyub mengatakan al-kalamul yauma aksar. Hari ini yang banyak itu cuma omongan-omongan aja. Wal ilmu fi ma taqaddam aksar. Tapi pada generasi dahulu yang banyak itu ilmu. Itu zaman beliau ya. Apalagi zaman kita sekarang. Sekarang semuanya bisa ngomong. Ya kan? Nggak jelas belajar di mana, pokoknya bisa komentar. Ilmunya nggak ada. Coba kalau kita lihat ya. Kita nggak usah lari jauh-jauh lah. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab itu kan jaraknya dekat sama kita kan. Kalau kita mau mengukur jaraknya ya ukur aja berapa tahun Saudi sekarang berdiri. Nah itu jarak kita dengan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Coba kita lihat kitab beliau, Usul Salasah. Baca nggak ilmu omongannya? Enggak. Isinya cuma Quran, hadis dari sahabat, ada penjelasan sedikit. Tapi kita belajar Usul Salasah itu bisa setahun loh. Karena dulu di pondok belajar Usul Salasah itu setahun. Artinya ilmu di zaman mereka tuh lebih banyak. Mereka cuma jelaskan sedikit langsung paham. Kalau kita dijelaskan sedikit nggak paham, butuh banyak pembahasan lagi baru bisa paham. Butuh banyak penjelasan lagi baru bisa paham. Contoh loh, Kitabut Tauhid itu lebih ini lagi daripada Usul Salasah. Kitabut Tauhid itu isinya cuma 3. Apa? Al-Quran, hadis, kalam sahabat sama kalam tabi'in. Itu isinya Kitabut Tauhid itu. Nggak jauh dari itu. Ada nggak beliau menjelaskan ini, menjelaskan ini? Nggak ada. Tapi orang zaman itu paham kan ya. Tapi di zaman kita sekarang butuh syarah, butuh penjelasan, menunjukkan bahwasanya ilmu di zaman beliau itu jauh lebih banyak. Yang paling ini, Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah itu dipelajarinya kalau sekarang itu kan bisa setahun pelajari Aqidah Wasithiyah itu kalau di pondok-pondok. Itu pun nggak bisa langsung belajar Aqidah Wasithiyah, kan harus diawali dulu dengan Lumatul I'tiqad, harus diawali dulu dengan Usul Salasah, harus diawali dulu dengan kitab-kitab kecil. Padahal Al-Imam Ibnu Taimiyah itu nulis Aqidah Wasithiyah itu dari habis asar sebelum maghrib udah selesai. Nulisnya itu. Dan beliau nulis itu tanpa persiapan. Ditanya sama orang, sama ahlul wasit, makanya dikatakan Aqidah Wasithiyah karena yang nanya itu dari daerah bernama Wasit kalau nggak salah. Beliau ditanya, beliau jawabnya tuh nulis, ditulis tuh. Ya berarti jarak dari habis asar sampai maghrib 2 jam kurang kan ya, selesai Aqidah Wasithiyah. Tanpa persiapan, tanpa nyari rujukan. Kalau ustadz zaman sekarang kan nyari PDF dulu gitu kan, nyari referensi dulu. Beliau enggak langsung. Beliau nulisnya cuma mungkin kira-kira cuma 1 jam, kita bahasnya selama satu tahun. Itu membuktikan bahwasanya ilmu di zaman mereka, di generasi-generasi terdahulu itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ilmu di zaman kita sekarang. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita semangat di dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, agar Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, itu dia pembahasan kita hari ini. Yang pertama tadi, yang simpul yang ketiga adalah mengumpulkan semangat dalam rangka menuntut ilmu. Yang simpul yang keempat adalah safrul himmati fihi ila ilmil Quran was sunnah, yaitu mengarahkan semangat tersebut untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, bagi yang pengen murojaah, mungkin pengen murojaah yang ringan,
Bisa buka kajiannya Ustadz Johan di Yufid TV, ada. Ustadz Johan di Yufid TV, beliau juga bahas kitab ini. Insya Allah itu bisa dipakai buat murojaah. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.